semua, kembali lagi bersama kami Jurnalistik S987 Jakarta. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Yasser Farji Sujadi dan rekan saya Arya Dimas. Nah, di kesempatan kali ini, di diskusi kami di tempat meja bundar ini, kami kedatangan narasumber kakak kelas 12 yang bernama Kak Asari. Halo semuanya. Nah, oke. Jadi sebelum kita masuk inti diskusi, saya ada sedikit pertanyaan sampingan untuk Kak Asari. Bagaimana Kak Asari melihat pentingnya Pancasila di hari-hari biasa atau seperti ya pada umumnya lah? Ini disclaimer dulu ya. Saya bukan narasumber yang bagus untuk berbicara tentang nasionalitas dan sebagainya. Cuma kalau ditanya ya saya bisa jawab. Terkait Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kalau kita lihat itu cukup transparan, hampir nggak bisa dilihat gitu kan. Cuma bolehlah kita anggap kalau Pancasila itu sebagai identitas daripada sebuah bangsa, itu menjaga daripada ciri khas yang dimiliki sama bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Kan Pancasila itu kan terdiri dari 5 sila, yang mana Soekarno mengakui pada saat membuat Pancasila dia tidak pernah mengatakan bahwa Pancasila itu buatannya dia, tapi Pancasila itu merupakan galian daripada budaya-budaya yang tercermin di kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Maka dari itu, kalau misalkan kita bilang Pancasila itu penting atau tidak untuk kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, sebenarnya sangat penting karena Pancasila itu sumbernya dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Jadi alih-alih Soekarno membuat ideologi baru untuk sebuah tatanan negara, Soekarno justru malah lebih memilih untuk menggali sumber-sumber yang ada dan dibentuk dalam sebuah susunan ideologi yang sekarang kita kenal sebagai ideologi Pancasila. Jadi ya, kalau untuk kemaslahatannya nanti buat bangsa itu lebih ke arah bagaimana cara kita menjaga bahwa Pancasila itu termasuk bagian daripada identitas bangsa Indonesia. Oke, jadi intinya itu Pancasila ini tuh emang udah ciri khasnya bangsa Indonesia. Dapat dipahami dengan Bagus banget ya. karena emang pada dasarnya tuh dulu di era Soekarno itu kan menciptakannya juga bukan karena sebuah dadakan atau karena terpaksa, emang itu karena udah direncanakan di sebuah meja bundar yang isinya itu orang-orang penting yang sudah dipercayakan oleh R. Soekarno ini untuk bangsa Indonesia ke depannya. Betul banget. Makanya Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Ini inti dari topik kita ini nih. Kenapa sih kita tuh rayain hari kesadaran Pancasila tuh di 1 Oktober? Ya, sebenarnya latar belakangnya itu karena kalau kesaktian Pancasila itu saya belum punya sumber yang jelas terkait hal ini. Jadi kalau buat teman-teman yang tahu di podcast ini, ya boleh lah nanti komen di bawah gitu, di videonya. Komen guys. Ya, pembenaran dari saya karena ini pertanyaan yang lumayan dadakan, jadi ya saya tidak rencanakan sama sekali gitu. Jadi kenapa kesaktian Pancasila itu dibentuk pada saat 1 Oktober gitu. Sebenarnya itu ada kaitannya sama gerakan 30 September yang dinakodai sama PKI itu sendiri. Di mana 1 Oktober itu dijadikan hari kesaktian Pancasila untuk menunjukkan kesaktian daripada Pancasila itu sendiri. Maksudnya dalam artian sekalipun ada pemberontakan, Pancasila itu akan tetap ada untuk menjaga keamanan daripada bangsa Indonesia. Koreksi jika salah ya. Karena saya bukan orang yang nasionalis. Betul. Walaupun saya sendiri masih mengakui bahwa saya Indonesia gitu. Jadi ya itu yang saya tahu. Itu aja. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara umum. Kalau dari penjelasan Kak Asari ini sih emang benar, kayak masih ada satu quote sama G30 SPKI. Karena saat kejadian itu tanggal 1 Oktobernya langsung dibuatkan kesaktian Pancasila. Benar-benar saat sudah tahu bagaimana kondisi yang namanya lubang buaya itu. Oke nih, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa yang akan Kak Asari lakukan untuk memperingati hari kesaktian Pancasila tahun ini?
Mungkin ada beberapa kasar yang diinginkan seperti di sekolah ini atau di sekitar lingkungan rumah kasar ini. Ya atau mungkin mereka ke tempat lubang buaya ya kan. Ya sesekali boleh lah. Kalau misalkan kita merayakannya dengan cara menyelami bagaimana masa lalu itu bisa terjadi gitu kan, di tanggal 30 September sampai 1 Oktober itu kita main ke lubang buaya, itu termasuk salah satunya. Cuma kalau dari saya secara pribadi, apa yang akan saya lakukan di tanggal 1 Oktober untuk merayakan Hari Kesaktian Pancasila itu sendiri, tentunya karena saya masih pelajar, saya belum bisa melakukan gerakan yang sangat progresif ya, apalagi buat sekolah gitu. Jadi ya kemungkinan hal yang paling mendasar yang bisa saya lakukan ya mempelajari bagaimana Pancasila itu bisa termaktum dalam setiap insan dan sanubari setiap bangsa Indonesia. Dan ya kalau misalkan memang ada kesempatan ya mungkin sekolah bisa ngadain acara ya, walaupun acaranya sebenarnya udah dilakuin ya, tanggal 2 kemarin apa tanggal 1 tuh acaranya. Tanggal 1 Tanggal 1 waktu hari Selasa. tanggal 1 Oktober gitu. Dan ya itu memang cara paling realistis untuk kita lakukan, karena kalau untuk yang lain ya mungkin itu lebih ke arah secara pribadi manusia gitu. Kayak kalau misalkan teman-teman mau main ke lubang buaya itu sangat dianjurkan gitu untuk di Hari Kesaktian Pancasila. Ya sekadar main aja ke sana, belajar gimana perjuangan para jenderal yang terbunuh pada saat peristiwa revolusi itu, dan menafsirkan gitu bagaimana perasaan dan emosi mereka ketika mereka ditawan oleh PKI. Nah, dari penjelasan kasar ini kita bisa bawa simpulkan kalau kalian mengunjungi lubang buaya itu boleh banget, karena itu adalah salah satu bentuk kepedulian kalian atau cinta ingin sejarah tentang Indonesia, karena kan kita mendatangi tempat bersejarah itu untuk mengetahui sejarahnya dong pastinya. Nah itu anak bangsa sekarang tuh harus benar-benar mempelajari itu, jangan sampai sejarah kita ini mati di tengah jalan. Jadi kita selanjutnya pertanyaan untuk kasar ini ada, menurut kasar ini penting gak sih kita mengingat peristiwa yang terjadi pada Hari Kesaktian Pancasila? Ada pepatah yang bilang kalau ada sebuah namanya jas merah gitu, jangan lupakan sejarah. Nah, itu sebenarnya kata-kata yang cukup penting untuk menjaga identitas daripada bangsa kita. Sekali lagi, ini memang tujuan daripada penulisan sejarah itu selain daripada untuk kita belajar bagaimana tokoh pendahulu kita itu berjuang, tapi juga bagaimana cara kita itu untuk menjaga daripada identitas itu, karena cerita itu kan membentuk sebuah identitas gitu. Apalagi Indonesia saat ini kan lagi kekurangan narasi bagaimana sebuah bangsa itu terbangun. Sebenarnya mereka mudah saja kalau misalkan mereka ingin mencari narasi, ya mereka hanya perlu untuk mengingat apa yang pernah terjadi di Indonesia pada saat dahulu gitu. Dan terkait implementasinya untuk sekarang ya memang tidak bisa dilakukan, karena sekarang kan juga semoga aja ya peristiwa seperti itu tidak mungkin terulang lagi gitu. Atau mungkin kalau misalkan terulang, saat itulah kita benar-benar menggunakan perasaan dan emosi yang pernah ada pada saat itu, dan itu tidak bisa dilakukan jika misalkan kita tidak mengingat sejarah atau peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober sama 30 September itu. Jadi ya seberapa penting itu, seberapa jauh penting itu sebenarnya seberapa pentingnya itu terkait bagaimana kita mau, sejauh mana kita mau membawa bangsa Indonesia ini. Kalau misalkan emang teman-teman semuanya mengakui bahwa teman-teman itu berdaulat atas Indonesia, ya, maka seharusnya teman-teman tidak boleh melupakan hal itu. Karena kan itu bagian daripada narasi bangsa yang membangun identitas kita gitu, sebagai jati diri bangsa. Kalau misalkan
kita bangsa yang bebas yang tidak menjadi satelit dari sebuah bangsa yang lain gitu. Dan itu tercermin di peristiwa G30 SPKI gitu, di mana Angkatan Darat Indonesia pada saat itu mulai menumpas PKI gitu, walaupun caranya bisa dibilang agak disalahkan banyak orang, harusnya tidak berlebihan seperti itu. Jadi ya apa namanya, ya kalau misalkan ada ideologi yang mengganggu daripada ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila, ya hendaklah kita tidak perlu mengambil ideologi itu. Jadi ya gitu, pentingnya itu di situ, bagaimana cara kita menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia dengan mengingat bagaimana sejarah itu tercipta gitu. Dari penjelasan kasar itu kita tahu ya, untuk memperingati hari penting-penting ke nasional besar ini tuh nggak usah ditanya lagi. Kalau dia memang bangsa Indonesia, dia udah punya ideologi Pancasila dalam hatinya, itu udah pasti tanpa dikata-katakan apapun pasti sudah terpikirkan oleh benaknya. Jadi yang dilanjut kasar itu benar-benar menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini sekarang mungkin kebanyakan itu sudah melupakan ya. Ini kita realistis aja ya, banyak banget yang sudah melupakan sejarah Indonesia dan hanya beberapa doang yang masih mengingat, yang masih menyimpan ideologi Pancasila di dalam hati. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih kasar. Pertanyaan selanjutnya adalah kegiatan seru apa nih yang Kasari harapkan pada hari kesaktian Pancasila? Kan kalau upacara gitu kan setiap di sekolah itu kan sudah umum, dan kayak ada kegiatan jalan-jalan ke Lubang Buaya itu juga sudah umum. Nah, kegiatan menarik apa nih yang baru atau yang belum pernah yang Kasari ingin sampaikan nih, kegiatan seru itu? Kegiatan seru buat tanggal 1 Oktober. Iya. Mungkin kalau dari sekolah kan katanya upacara udah biasa ya, jalan tur juga udah biasa. Iya, betul. Yang paling saya pikirkan itu sosiodrama ya. Mungkin itu bisa jadi sebuah perlombaan atau penilaian gitu. Kan itu ada termuat 2 mapel di situ, sejarah sama PKN. Iya, Jadi mungkin dengan diadakannya sosiodrama di sekolah ini bisa menjadi cara yang seru untuk kita mengingat sejarah juga gitu. Pertanyaannya ya bisa nggak dilakuin dan mau nggak kalian ngelakuin itu gitu kan? Nah, itu intinya itu. Jadinya ide yang disampaikan Kasar ini tuh udah bagus banget, cuma nggak tahu dari pihak sekolahnya ingin membuatkan seperti itu atau tidak. Tapi Bukan dari pihak sekolahnya ya, dari siswanya. Itu kalau sampai beneran bisa terkabul ya, itu bagus banget sih. Jadinya kita satu sekolah dari kelas 10 sampai kelas 11 kita bikin show drama seperti itu. Langkah baru ya. Ya, langkah baru. Kamu mau ya, Sir? Kalau saya sih sebenarnya Dia sih pasti mau aja. karena kan bagaimanapun juga kan kita sebagai bangsa Gen Z ya, Gen Z. Penerus bangsa tuh jangan sampai melupakan ini sih, itu intinya. Kamu sosiodrama. Itu pasti seru sih ya kalau ada. Enggak, jujur kamu mau? Ya mau kayak gitu aja. Jangan bilang seru, kalau ditanya seru udah pasti, karena itu momen kebersamaan bersama teman. Mau lah ya, mau. Ya. Oke, mau. Jadi juga kata-katanya tuh mau. Jadi kalau ada gejolak dikit nih, nah itu pasti nanti nggak bakal selaras dengan acaranya. Jadinya lebih baik jujur aja. Oke, daripada gimmick-gimmick ya, bener. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Kak caranya kita bisa lebih menghargai Pancasila di kehidupan sehari-hari, terutama di hari kesaktian Pancasila ini Kak? Ini mungkin pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi, kayak kesaktian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi ini lebih ke cara menghargainya. Karena kan tadi untuk pertanyaan yang sebelumnya kan itu secara umum. Nah, ini untuk lebih detail lah, kita tuh menghargai dengan cara apa sih? Nah, untuk caranya itu tuh nggak usah harus besar, dengan kasih contoh yang kecil aja nih untuk para teman-teman kita yang menonton, jadi lebih tahu lagi untuk menghargai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari itu
Tentunya kalau sebagai permulaan ya, sebagai fondasi ya kita harus belajar. Itu kalian pasti udah mainstream. Kalau misalkan belajar, kalian juga dapat 2 jam mata pelajaran tiap minggunya di sekolah terkait pendidikan kewarganegaraan gitu. Nah yang kurang daripada kita itu kan implementasi biasanya. Sebenarnya simpel, kalau misalkan kita memang manusia yang baik ya sudah seharusnya kita akan melakukan apa yang dicita-citakan pada Pancasila itu secara alamiah gitu. Maksudnya ya kalau misalkan kalian beragama ya kalian beribadah, itu kan termasuk daripada kewajiban dan salah satu implementasi daripada Pancasila, sila pertama gitu, ketuhanan yang maha. Kalau misalkan kalian manusia yang berkemanusiaan, sudah pastinya kalian akan menolong teman-teman kalian yang kesulitan di beberapa kondisi yang situasional gitu. Terus yang kalau misalkan kalian memang manusia yang memimpikan sebuah persatuan dalam kehidupan kalian, ya sudah pasti kalian tidak akan membeda-bedakan teman kalian. Kalian lebih menghargai suku daripada teman kalian, dan kalian tidak menghina suku dari mereka. Kan kadang ada ya, apalagi sekarang itu banyak yang mulai menggunakan suku itu sebagai sebuah makna yang peyoratif gitu. Jadi dia mengalihkan fungsi daripada sebuah kata itu yang seharusnya bisa digunakan untuk sebuah penghargaan, tapi malah menjadi sebuah ejekan. Maaf nih Kak Asari, saya potong dulu. Untuk tadi masalah sebagai kata ejekan tuh bener banget nih buat teman-teman yang sedang menonton ini, yang masih merasa ngatain temennya hitam, Jawa, ini langsung saya to the point aja karena ini udah bener-bener menyangkut tentang ras. Jadi ya, kalau kalian benar-benar punya ideologi bangsa Pancasila di dalam hati kalian, itu kalian kurangi. Ya meskipun teman kalian nih dibilang kayak gitu nggak baper, cuma kan kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya tidak pantas dong mengatakan seperti itu. Boleh dilanjutkan Sari? Ya benar, apa kata Yasser, karena kan sekali lagi kita mewakili diri kita sebagai bangsa Indonesia, bukan sebagai bangsa Aceh, bukan sebagai bangsa Jawa, bukan sebagai orang Sunda, orang Minahasa, orang Minang, lain sebagainya gitu. Kita di sini sebagai bangsa Indonesia gitu. Sekalipun kita duduk di Jakarta bukan berarti kita menjadi orang lain di Jakarta gitu. Kita tetap menjadi Indonesia di Jakarta gitu. Terus habis itu yang lain ya, kalau misalkan kita mau lihat nilai keempat, saya rasa itu udah lumayan umum ya. Di kelas juga sering kalau misalkan penentuan segala keputusan kayak organisasi di kelas, organisasi di sekolah, organisasi yang mulai tinggi lagi ke kayak di wilayah RT, RW, kelurahan, bahkan sampai kepemimpinan kayak presiden, anggota legislatif dan lain sebagainya, itu saya rasa udah termaktum dengan jelas di Indonesia. Semuanya harus diputuskan dengan cara musyawarah dan pengambilan suara yang terbanyak gitu. Meskipun pasti ada ketidakadilan di sini ya. Tentu buat kaum yang minoritas yang seharusnya pengen A yang jadi presiden tapi malah jadi B yang presiden, ya kita menerimanya dengan baik karena kan keinginan terbanyak gitu kan. Keinginan terbanyaknya bangsa Indonesia itu, jadi ya kita harus nurut sama yang terbanyak. Ya itu hukum alam gitu, nggak bisa dirubah hierarkinya gitu. Dan itu masih tersambung dengan namanya keadilan, benar gak Kak? Ya karena yang terbanyak itu yang sudah pasti, karena itu sudah komitmen dengan para rakyat sebelumnya ya. Jadi pas kita pemilu itu kan seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia tuh udah tahu kalau pemilu itu yang dipilihnya itu dengan suara terbanyak. Jadinya untuk yang berkecil hati itu tidak usah melakukan sebuah tindakan kejahatan kepada yang suara terbanyak, karena itu udah banyak sekali kasusnya kan. Ya itu udah memang keadilan. Jadi ya kalau menurut saya itu, kalau misalkan kalian mau menilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya ya sudah banyak. Tinggal kalian sadari itu termasuk dari bagian Pancasila atau tidak. Jadi ya gitu. Dari penjelasan Kak ini kita simpulkan sebenarnya kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Cuma nih ada tapinya, oke? Kita melakukan itu dengan kesadaran kita sendiri atau cuma karena tindakan kita yang terbiasa, tapi kita tidak mengakui itu sebagai tindakan Pancasila. Seperti yang tadi Kak Sari bilang, musyawarah itu kan sudah benar-benar hal alami di sekolah, apalagi di lingkungan. Cuma kalau kalian tidak bisa mendalami perasaan itu dan
ya kalian bersikap biasa aja, itu seperti tidak ada maknanya. Karena untuk menjalani sesuatu itu dengan makna yang kalian ingin dapatkan menjadi lebih berpotensi lebih baik, ya kalian harus mengenalnya terlebih dahulu atau mendalaminya. Oke, lanjut. Ini kan ini pertanyaan terakhir nih kak. Iya, iya. Apa harapan kakak untuk masa depan Pancasila dalam konteks isu-isu kekinian saat merayakan hari ini? Harapan saya ya buat Pancasila kedepannya, tentunya Pancasila itu harus tetap ada, mau tidak mau, suka tidak suka, itulah identitas kita gitu. Terkait isu-isu kayak westernisasi atau gerakan-gerakan yang di dunia barat gitu kan sekarang lagi rame buke ya, gerakan buke yang normalisasi LGBT dan lain sebagainya, itu sebaiknya kita perlu hindari karena baik secara moral maupun secara logika ya itu sama sekali tidak dibenarkan gitu. Ya kita udah ada ideologi yang bagus Pancasila, masa ya kita masih pakai ideologi bangsa lain gitu. Kita bangsa Indonesia gitu. Kalau misalkan kita memang mengakui bangsa Indonesia ya kita harus mengakui kalau ideologi Pancasila itu juga ideologi kita gitu. Jadi buat kedepannya orang seperti kita gitu ya, orang-orang yang hidup di masa sekarang dengan segala kecepatan informasi yang bisa kita dapatkan dan keleluasaan dan kebebasan tentunya terkait informasi yang kita dapatkan atau kita cari di berbagai media, tentunya harus kita saring, kita perlu filter itu dengan cara yang Indonesia gitu. Salah satunya melindungi ideologi kita, yaitu ideologi Indonesia. Jadi buat teman-teman, harapan saya ke depannya Indonesia itu harus tetap ada, baik dari segi ciri khas budaya, meskipun kita sekarang banyak nyampur-nyampur budaya asing dengan budaya Indonesia, tapi jangan lupakan kalau misalkan budaya asli kita itu ya memang seperti itu dan teman-teman harus menghargai itu. Jangan sampai dengan menganggap bahwa bangsa lain itu memiliki banyak orang yang intelektual gitu, lalu menganggap budaya bangsa asing itu juga merupakan budaya yang intelektual gitu. Sebenarnya intelektualitas kita itu udah tercermin di budaya-budaya kita yang sangat beragam ini gitu. Dimana dari budaya yang beragam itu juga banyak loh orang-orang di luar sana itu yang mengambil inspirasi itu ya dari Indonesia karena keragamannya itu gitu. Jadi ya buat penghargaan kita itu harus lebih mapan lagi gitu terkait budaya kita yang asli, budaya asli Indonesia gitu. Seperti yang Kak Sari bilang tadi, yaitu dengan kita bercampur dengan budaya luar atau bisa dibilang tuh sekarang eranya globalisasi. Nah, kalian ini jangan sampai salah memahami globalisasi itu apa. Yang tadi udah bilang, yang tadi sudah dibilang oleh Kak Sari itu globalisasi bercampur dengan budaya asing juga. Jadinya meskipun sudah ada dalam era globalisasi ini, kita jangan sampai melupakan budaya kita sendiri. Kita bahkan harus bisa melestarikannya dengan lebih sama dengan budaya lainnya, atau bisa kita setarakan atau bisa dilebihkan. Karena bagaimanapun juga bangsa kita sendiri ini harus lebih diunggulkan. Ya meskipun era globalisasi ini banyak sekali komentar-komentar yang bilang Jakarta sekarang udah beda seperti yang dulu, udah menjadi negara yang perdagangan ekonomi yang lebih maju lagi. Cuma menurut saya kalau tidak dibarengi dengan budaya aslinya, yaitu Indonesia, bangsa Indonesia, menurut saya itu benar-benar sudah menjadi kekacauan bagi kita para rakyat Indonesia yang memiliki budaya itu sendiri. Oke nih, karena kita sudah selesai ya, sudah Di penghujung acara ya. penghujung acara, semua soal-soal yang sudah kita berikan kepada Kak Sari ini sudah dijawab dengan keseriusannya dan dengan berbagai ilmu buat teman-teman semua untuk belajar lagi tentang mendalami Hari Kesaktian Pancasila, yaitu 1 Oktober. Ini buat teman-teman di rumah, kalau lihat video ini nantinya jangan lupa 1 Oktober itu Hari Kesaktian Pancasila. Karena kita semua ini anak sekolah, apalagi jenjang SMP, SD, itu tidak ada alasannya untuk lupa karena masih kecil. Banyak loh di luar sana anak-anak kecil itu sudah mengingat sejarah. Masa kita yang sudah SMA kalah dengan mereka? Gitu. Oke,
sekian dari kami, Kak Dimas dan saya Yasser Akipal Fariji Sujadi, dan makasih banget kepada Kak Azari telah menyempatkan waktunya berbincang dengan kami dalam diskusi Hari Kesaktian Pancasila. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.